Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi di MK Bapak. Ini adalah pertemuan keempat MK Geometri Datar. Untuk pertama kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Oke, untuk teorema Pythagoras ini kita mengambil dari eh, ini segitiga ya, awal mulanya segitiga siku-siku, karena segitiga itu terdiri beberapa macam ya, ada sama sisi, sama kaki dan yang lainnya. Nah, untuk di teorema Pythagoras ini kita akan eh, mengambil segitiga siku-siku. Mungkin semuanya sudah pada tahu ketika kalian mungkin di tingkatan sebelumnya sudah belajar apa itu teorema Pythagoras. Oke. Kemudian, nah ini adalah kita berbicara tentang eh, sejarah dari teorema Pythagoras itu. Nah, teorema Pythagoras ini sebetulnya sudah lama digunakan ya, sudah lama digunakan sekitar abad ke-20 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir kuno. Jadi jauh sebelum Pythagoras lahir. Nah, buktinya yaitu bukti dari eh, ini ya, itu tablet milik peradaban bangsa Babilonia. Pada tablet tersebut itu tertulis banyak kombinasi tiga angka triple Pythagoras. Kemudian teorema mengenai relasi antara sisi-sisi segitiga ya, atau segitiga siku-siku ini dinamakan teorema Pythagoras. Karena Pythagoras membuktikan bahwa teorema tersebut secara sistematis dan menyebar pengetahuan tersebut ke Yunani. Sejak saat itulah pengetahuan mengenai relasi antara sisi segitiga siku-siku dinamakan teorema Pythagoras. Ya, kalau gambar yang di samping ini bentuk piramida ya. Tuh, kalau diambil di sisi-sisi ini maka terbentuk bentuk segitiga. Oke, ini adalah pengertian dari Pythagoras. Di sini eh, bahwa di Pythagoras itu membentuk sudut 90 ya, 90 derajat untuk siku-siku. Di sini ada yang namanya eh, sisi miring, sisi tegak, sama panjang alas atau datar. Nah, untuk rumusnya itu, ketika di sini yang diketahuinya adalah B, AB ini adalah sisi miring, yang sisi miring, maka di sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau yang ditanyakannya adalah tegak, ya, tegak, maka rumusnya AC sama dengan AB kuadrat, ya, ini miring, kemudian dikurangi eh, BC atau eh, CB ya, CB kuadrat. Kemudian kalau di sini yang ditanyakannya eh, panjang alas ya, CB, CB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat ya. AB AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, pembuktiannya lanjut ke contoh soal. Nah, untuk Pythagoras ini contoh sederhana. Di sini terdapat segitiga PQR, di mana PQR ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya terletak di sudut Q ya. Jika diketahui panjang PQ itu 5 cm dan QR ya, QR-nya 12 cm, tentukan sisi miringnya ya atau PR-nya. PR ya. Kemudian di sini karena kita di sini kita, kita cari adalah sisi miring, maka
PL sama dengan PQ kuadrat atau PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Karena nilai dari PQ itu adalah 5 maka 5 kuadrat ditambah QR-nya itu adalah 12 kuadrat. Ya, 5 kuadrat berarti 25 ditambah 12 kuadrat 144. Dijumlahkan hasilnya ada 169 karena kita mencari nilai dari PR itu sendiri, karena di sini ada kuadrat, maka kita rubah ke bentuk ininya ya, 169-nya ini dalam bentuk akar. Kemudian akar dari 169 itu nilainya adalah 13. Itu ya, sampai sini ya, ini mudah ya, ini yang sederhana. Nah, di sini eh, kenapa belajar Pitagoras itu sangat penting? Sini bahwa eh, untuk mempelajari teorem Pitagoras ini, salah satu alasannya itu adalah karena teorema ini adalah konsep fundamental dalam matematika yang memiliki banyak penerapan praktis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang profesional, di mana pemahaman teorema ini juga menjadi dasar untuk materi matematika tingkat lanjutan seperti trigonometri, geometri lanjut, dan vektor. Nah, ini ada soal atau contoh soal kita mencari Pitagoras ya, nilai contoh soal dalam Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini sudah tidak asing ya, contoh seperti ini. Ini ada sebuah tangga disandarkan ke tembok. Nah, di sini tangganya diketahuinya itu adalah eh, panjangnya sisinya panjang tangga yang disandarkan mungkin sisi miring ya, sisi miringnya 2,6 meter. Kemudian jarak ujung bawah ke tangga ke tembok ya itu 1 meter bawahnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah tingginya sisi miring yang diketahuinya ada. Ya, yang diketahuinya ya, ini sisi miringnya ada 2,6 dan panjang alasnya 1 meter. Yang kita cari itu adalah eh, tingginya. Nah, tinggal masukkan aja karena rumusnya ya tadi itu rumusnya kalau mencari tinggi berarti dikurangi ya, dikurangi cari tinggi sisi miring dikurangi panjang alas. Nah, berarti T, T kuadratnya berarti di sisi karena sisi miringnya 2,6 meter kuadrat dikurangi panjang bawahnya alasnya itu adalah 1 kuadrat ya. Maka hasilnya T kuadrat sama dengan kalau dikuadratkan 6,76 dikurangi 1 dikuadratkan tetap 1 ya tidak berubah. Kemudian T kuadrat ini hasilnya 6,76 dikurangi 1 hasilnya 5,76. Maka dari 5,76 itu adalah 2,4 meter. Jadi tinggi ya, tingginya ini adalah 2,4 meter. Maka kesimpulannya ini ya, kesimpulannya ini bahwa teorem Pythagoras ini menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga sikus-sikus sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Ini rumusnya ya. Tadi sudah kita bahas sisi miring sama dengan tinggi sama ditambah panjang. Kemudian teorem Pythagoras sudah digunakan sejak zaman kuno. Kemudian memahami teorem Pythagoras ini sangat penting karena dasar untuk matematika lanjutan. Nah, karena di akhir materi ada tugas, silakan untuk rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara hybrid. Ini sila tugasnya nanti dikumpulkan cukup di foto dalam bentuk PDF ya. Soalnya cuma satu. Di sini ada tinggi ya. Luasnya tinggi menara adalah 30 meter. Jarak antara dari menara ke daratan seberang adalah 40 meter. Di sini hitung berapa panjang kali
Pemprov yang diperlukan Pak Made untuk dipasang dari atas menara menyusuri perairan daratan sedang. Akan nanti di eh, simulasikan atau dimisalkan, tidak pakai gambar, ya gambar, dan di sini ada yang diketahuinya berapa berapanya. Nanti silakan dikerjakan, difoto, dan bentuk PDF. Itu aja dari Bapak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.